Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan wa qalban saliman. Amin amin ya rabbal alamin. Materi Asmaul Husna ini pada bab 2 ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu adalah Al-Muhyi. Asmaul Husna itu banyak sekali ya, jumlahnya ada 99, diantaranya adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi ini artinya adalah yang maha menghidupkan. Allah adalah yang memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Seperti halnya Allah dapat membuat yang tidak berada menjadi ada. Sebagaimana Allah dapat menghidupkan yang tidak berkehidupan, maka Allah dapat mematikan sesuatu dan menghidupkannya kembali. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan yang menjadikan kematian. Tidak ada yang lain yang dapat melakukan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan segala sesuatu. Apabila Allah ingin menghidupkan segala sesuatu dari yang mati, maka Allah bisa melaksanakannya. Seperti halnya kita manusia ini adalah sebelumnya benda mati. Karena manusia itu terbuat dari tanah itu benda mati, maka Allah menghidupkan manusia itu dengan cara memberikan nyawa. Jadi apabila tubuh kita itu terpisah dari nyawa kita, terpisah jasad antara jasad dengan roh, maka kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bisa mematikan ataupun menghidupkan. Kita awalnya mati, benda mati dari tanah, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ketika ajal menjemput, kita bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bisa menghidupkan segala sesuatu yang dikehendakinya. Seperti halnya yang lain, misalkan makhluk Allah diciptakan dari cahaya itu benda mati, kemudian Allah ciptakan cahaya tersebut dihidupkan, menjadilah makhluk Allah yang bernama malaikat. Kemudian juga syaitan itu terbuat dari api. Jadi api itu merupakan benda mati, maka Allah menghidupkannya menjadikan syaitan dan lain sebagainya. Selanjutnya Abdul Muhyi berarti yang menghidupkan hatinya. Hati yang dipenuhi dengan sifat keduniaan adalah hati yang mati. Jadi hati itu kalau dipenuhi dengan sifat keduniaan, maka hatinya itu mati. Hati yang selalu tertuju pada Allah itulah hati yang hidup. Jadi kebalikannya, apabila hati itu tertuju kepada Allah, ingat kepada Allah, maka hati tersebut itu hidup. Abdul Muhyi adalah orang yang selalu menghidupkan hatinya hanya tertuju kepada Allah. Abdul Muhyi artinya orang yang menghidupkan hatinya. Hati yang penuh dengan hewan dunia ini adalah mati. Jadi seperti hewan, diberikan seperti hewan. Kalau hati hewan itu tidak hidup, mati. Hewan itu tidak memiliki hati. Beda seperti dengan manusia bisa menggunakan hatinya. Apakah tertuju kepada Allah atau tertuju kepada
keduniaan. Itu nanti tergantung. Apabila tertuju kepada keduniaan, hal-hal yang bersifat fana, duniawi, maka hatinya itu akan menjadi mati. Apabila hatinya tertuju kepada Allah, maka hati tersebut hidup. Hati yang dibersihkan dari dunia ini dan tidak berisi apa-apa kecuali Allah adalah hidup dan menjadi rumah Allah. Terhadap orang-orang yang seperti itu, Allah bahkan akan memberi izin seperti yang dilakukannya kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam itu memiliki hati yang tertuju pada Allah, yang sepenuhnya tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Isa untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dihidupkan menjadi hidup kembali. Selanjutnya yang bawahnya, jika seorang menderita karena menjadi budak hawa nafsunya, selalu membaca nama ini hingga dia tertidur karena kecapean, maka dia akan dapat mengendalikan nafsu jahatnya. Jika seorang membaca kalimat ini sebanyak 68 kali setiap hari, maka insya Allah akan dihiasi hatinya dengan cahaya iman dan ilmu, dan akan insya Allah akan diberikan kepada mereka kemauan untuk menolong orang lain yang tengah membutuhkan pertolongan. Jadi Al-Muhyi ini bisa mengendalikan hawa nafsu jahat. Itu dibaca ketika sebelum tidur ya. Al-Muhyi. Terus kemudian bisa dibaca sebanyak 68 kali setiap hari, insya Allah hatinya akan dihiasi dengan cahaya iman dan ilmu dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan Al-Muhyi pada pertemuan kali ini. Ini terdapat di buku kalian. Silahkan nanti dipelajari kembali Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Sekian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.